Hai, welcome back my YouTube channel. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas tentang konflik dan penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin dengan saya Nurholifatul Sa'dia dengan NIM A1A222092. Di sini kita akan sedikit membahas tentang apa itu demokrasi terpimpin, konflik dan penyimpangannya beserta kesimpulannya. Jadi, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengganti sistem demokrasi liberal dengan sistem demokrasi terpimpin dan berlaku sampai tahun 1965. Kalian harus tahu nih, ketika sistem ini diberlakukan, kekuasaan presiden menjadi sangat besar dan cenderung mengarah ke otoriter. Sehingga, selama pelaksanaan sistem tersebut, terdapat banyak sekali penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki tujuan untuk menata ulang kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, justru terdapat banyak pelanggaran Undang-Undang Dasar pada proses pelaksanaannya. Kemudian, sistem demokrasi terpimpin mulai ditinggalkan setelah terjadi peristiwa gerakan 30 September atau sering dikenal dengan G30 SPKI pada tahun 1965 yang menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno. Periode demokrasi terpimpin dimulai dengan lahirnya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dekret Presiden dibuat setelah konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk membentuk undang-undang dasar tetap, sehingga tidak dapat menguntungkan bagi perkembangan ketatanegaraan. Dekret Presiden memuat ketentuan pokok sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Agung Sementara atau DPAS dalam waktu singkat. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966 yaitu: yang pertama, menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh. Periode demokrasi terpimpin didasarkan pada penafsiran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi Presiden Soekarno saat itu menafsirkan terpimpin dengan arti pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Dan yang kedua, pengangkatan presiden seumur hidup. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun. Tetapi, ketetapan MPRS nomor 3/1965 mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Kebijakan ini membuat hilangnya pengawasan dari lembaga legislatif terhadap eksekutif. Konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Yang keempat, konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Yang kelima, bergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden. Dalam pelaksanaan periode demokrasi terpimpin, cenderung terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden atau pemimpin besar berevolusi. Hal ini menjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi dengan lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada pemimpin, serta hilangnya kontrol sosial. Yang keenam, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak komunis pada masa demokrasi terpimpin terjadi kecenderungan pemihakan pada blok timur atau RRC. Yang terakhir, manipul Usdek yang dibuat presiden menjadi GBHN.
Manipul Usdit, Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, dijadikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1960. Usdek dibuat oleh Presiden Soekarno, sedangkan GBHN dibuat oleh MPR. Peristiwa pada demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti pembentukan Nasakom, MPRS nomor 3 MPRS 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden, pengangkatan Ketua DPR GR atau MPRS menjadi Menteri Negara oleh Presiden, GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. See you next time guys.